Semoga yang hadir di tempat ini semua para perempuan-perempuan solehah menjadi seperti Sayyidah Khadijah dan kelak di akhirat nanti di belakang Sayyidah Fatimah. Apa doa-doa kita? Yassarallah ma ta'assar, semoga Allah mudahkan yang sulit-sulit. Rabbana yu'tir raghaib, semoga Allah kabulkan segenap hajat dan cita-cita kita. Saya yakin semua yang hadir di sini punya cita-cita, punya hajat, semuanya mudah-mudahan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Kita juga minta pada Allah fa'asa yubri dimami, semoga Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Bahwa fi daili danabah yang selama ini selalu membuntuti kita. Dan juga minta pada Allah kullahum fukur rahinah, semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari segala belenggu yang membelenggu kita. Belenggu hawa nafsu, belenggu setan, semuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita. Kullahum yaqduna daini, semoga dengan keberkahan orang-orang mulia juga Allah Subhanahu wa taala melunaskan hutang-hutang kita. Fa'asa yuslihi waji, dan meluruskan yang masih bengkok dari keadaan-keadaan kita. Rabbistur lil qabihi, kita minta pada Allah semoga Allah tutupi aib-aib kita. Tsumma amil bil malihi, dan memperlakukan kita dengan manis insya Allah. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wah mujaba. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wah mujaba. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wah mujaba.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah ibu-ibu, telah selesai pembacaan maulud, kita lengkapi dengan pembacaan doa. Terutama kita doakan Umi Sakinah dan Rima dan keluarganya besar. Saya lupa namanya satu-satu. Semoga Allah gabulkan apa hajatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kita yang hadir insya Allah. Semuanya Allah panjangkan umur fi taatillah, selamat dunia dan akhirat. Apa hajatnya insya Allah Allah gabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadamal fikru min dararil awsat Muhammadiyati uguda, tawajjahtu ilallahi mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sa'i fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa an yaktuba amali fil a'malil makbulah wa tawajjuhi fi tawajjuhatil khalisati wassilatil mausulah. Allahumma ya man ilaihi tatawajjahul amalu fata'udu dhafirah wa ala babi izzatihi tuhattur rihalu fataghsha minhul fuyudatul ghamirah. Natawajjahu ilaik bi asyrafil wasaili ladaik Sayyidil mursalin abdika sadiqal amin. Sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatul alamin. Antu salliya wa tusallima ala tilka dhatil kamilah mustauda'i amanatik wa hafidhi sirrik wa hamili rayati da'watika syamilah. Al-abil akbar al-mahbubi laka wal mukhassasi fi syarafil afkhar fi kulli mautinin min mawatinil gurbi wa madhar qasimi imdadika fi ibadik wasagi kuusi irsyadika li ahli widadik sayyidil kaunain wa asyrafil thaqalain al-abdil mahbubil khalis al-makhsusi minka bi ajallil khasais. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli hadratik tirabihi min ahbabih. Allahumma inna nuqaddimu ilaika jahadzan nabiyil karim wa natawassalu ilaika bi syarafi magamil azim. Antulahidana fi harakatina wa sakanatina bi aini inayatik wa antahfadhana fi jami'i atwarina wa tagallubatina bi jamili riayatik wa hasini wigayatik wa antuballighana min syarafil gurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata amalina. Wa tataqabbala minna ma taharrakna fihi min niyatina wa a'malina wa taj'alana fi hadrati hadzal habibi minal hadirin wa fi tara'iqi tibaihi minas salikin wa li haqqika wa haqqi minal mu'addin wa li ahdika minal hafidhin.
Allahumma inna lana atma'an fi rahmatikal khassati fala tuhrimna wa dhununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna amanna bika wa bi rasulika wa ma jaa bihi minad din wa tawajjahna bihi ilaika mustaqim antuqabilal mudniba minna bil ghufran wal musi'a bil ihsan wasaila bima sa'al wal mu'ammila bima ammal wa anta jalana mimman nasara hadzal habiba wa wazarah wa walahu wa dhaharah wa umma bi barakatihi wa syarifi wijhatihi auladana wa walidina wa ahla gutrina wa wadina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi jami'il jihad wa adim rayatad dinil qawimi fi jami'il aqtari mansyurah wa ma'alimal islami wal imani bi ahliha ma'murah ma'na wa surah wa ma'na wa surah wakshifillahumma kurbatal makrubin waqdi dainal madinin waghfir lil mudhnibin wa taqabbal taubatat taibin wansur rahmataka ala ibadikal mu'minina ajma'in waqfi syarral mu'tadina wad-dhalimin wabsutil adla biwulatil haqi fi jami'in nawahi wal aqtar wa ayyidhum bita'yidin min indika wa nasrin alal mu'anidina minal munafiqina wal kuffar waj'alna ya rabbi fil hisnil hasini min jami'il balaya wa fil hirdil makini minad dhunubi wal khataya waj'alna ya rabbi fil hisnil hasini min jami'il balaya wa fil hirdil makini minad dhunubi wal khataya waj'alna ya rabbi fil hisnil hasini min jami'il balaya wa fil hirdil makini minad dhunubi wal khataya wa adimna fil amali wa ta'atika fit sidqi wal wa adimna fil amali bi ta'atika wasidqi fi khidmatika qaibin wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin wa akhtim lana minka bi khairin ajma'in wa salli wa sallim ala hadzal habibil mahbub lil ajsami wal arwahi wal qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim alaihi sallallahu alaihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidil mursalin. As-salatu wassalamu alaika ya khataman nabiyyin. As-salatu wassalamu alaika ya man arsalakallahu rahmatan lil alamin. Wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Al-Fatihah ila ruh sayyidina wa habibina Rasulillah Muhammad ibn Allah wa alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa alihi Sayyidina Hasan Husain wa Fatimah az-Zahra wa Khadijah al-Kubra Syatar Ridha Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Utsman Sayyidina Ali bin Abi Thalib Sayyidina Muhajirin wa Muhammad Ali bin Sayyidina Ubaidillah Alwi bin Muhammad
ثانية الحبيب عبد الرحمن السقاف وأصوله مفروعهم وعلامة سلفنا الصالحين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة وعلى ما نواه النبي وما نوى حبيبنا علي الحبشي وحبيب أبو بكر العطاس وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قول يا عظيم أنت العظيم يا همنا هم عظيم وكل هم همنا يا مذنب بك يا عظيم. قول يا عظيم أنت العظيم
أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة يا دار العيان عشقنا والهوى نادانا والهوى نادانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih kami ucapkan kepada firqah Ya Asyikin Nabi yang telah membacakan kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan terima kasih pula kepada Umi Lulu Mulahela yang telah memimpin pembacaan doa Maulid. Semoga doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Beberapa saat kita hening, larut dalam kenikmatan syair-syair pujian kepada Baginda Agung Sang Kekasih Allah, yang kita dambakan pertemuan kita kelak di yaumil akhir nanti, dan harapan penuh kepadanya agar kita dikenal oleh kekasih yang kita rindu dan mengharap dapat menggapai syafaatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, ibu-ibu yang kami hormati, telah sama-sama kita ikuti pembacaan kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dilengkapi dengan pembacaan doa dan penuh pengharapan. Mudah-mudahan peringatan Maulid yang kita ikuti pada hari ini penuh dengan keberkahan, berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, serta akan mengambilkan rahmat dan nikmat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah Majelis Maulidur Rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah guru kita Ustazah Halimah Alidrus, namun sebelumnya saya atas nama keluarga besar mewakili Sahibatul Bait, keluarga besar Hubabah Sakinah Al-Harid dan Ukhti Daya Al-Jufri, juga atas nama Majelis Taklim Nurul Burhani, Ukhti Rima Assegaf dan Majelis Arsula, juga Al-Mukarramah Ustazah Hadijah Assegaf sebagai pemimpin dari Majelis Zikir dan Salawat Nurul Burhani, dan juga di majelis ini yang selalu setiap bulannya disampaikan kajian oleh Al-Mukarramah Ustazah Halimah Alidrus, kajian kitab tafsir, bertempat di rumah Ukhti Rima, Jalan Danau Limboto, Pejompongan, setiap Senin ketiga, ya Bu ya. Alhamdulillah, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran, wabil khusus kepada para ustazah yang telah menghiasi Majelis Maulidur Rasul, yang terhormat Al-Mukarramah Ustazah Hasnah Al-Munawwar, Ustazah Su'ud Al-Kaf, Ustazah Umi Lulu Umi Lulu Mulahela, Al-Mukarramah Ustazah Halimah Alidrus, Ustazah kita Ustazah Hadijah Assegaf, dan juga Ustazah kita Ustazah Fatimah Assegaf, dan Hababah Ena Assegaf yang tercinta. Alhamdulillah, juga kami ucapkan ribuan terima kasih kepada para syaraif, para pimpinan-pimpinan majelis taklim, dan ibu-ibu jamaah Majelis Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah hadir pada hari ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini pula, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan-kekurangan kami, baik penerimaan, tempat ataupun hidangan. Juga kami sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya
kepada semua pihak yang telah membantu berpartisipasi dalam bentuk moral ataupun material sehingga terselenggara acara peringatan Maulid ini dengan lancar dan penuh dengan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita hadirkan hati kita untuk mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Ustazah Halimah Alidrus. Dan kita juga doakan Bu, doakan beliau mudah-mudahan diberi ketabahan, diberikan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau baru saja kehilangan orang yang sangat dicintainya, ibunda tercinta, baru beberapa minggu lalu. Mudah-mudahan almarhumah ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami persilahkan dengan segala hormat kepada Al-Mukarramah Ustazah Halimah Alidrus. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi sahibatul majlis ukhtina Rima Assegaf dan juga umi mertuanya Kak Sakinah Al-Khirit. Kita doakan beliau beserta seluruh keluarga besarnya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rizkinya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Para ustadzah, para hubabah yang banyak menghiasi majelis kita, Hubabah Lulu Mulakhilah, Hubabah Hasnah Al-Munawwar, Ustazah Khadijah Asgaf, Ustazah Fatimah Asgaf, Ustazah Suud Al-Kaf, para ustazah yang lainnya, dan juga teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, disayangi, disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Habib Ali Habsyi tadi dalam doa itu udah nyebut tentang salah satu sifatnya Nabi Muhammad. Nih ya, orang yang paling ngerti mensifati Nabi itu memang orang yang paling dekat sama Nabi. Karena kan sama kayak kita nih, yang paling ngerti nyeritain tentang kita adalah yang paling dekat sama kita. Kan begitu? Anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa innal qarin bil muqarin yaqtadi. Katanya bait syair terhadap seseorang, kamu gak usah tanya siapa dia, kamu bisa tanya siapa yang dekat dengannya. Karena orang terhadap yang dekat dengannya itu bakal ikut, bakal jadi mirip, begitu ya. Jadi yang paling kenal sama seseorang ya yang paling dekat sama orang tersebut. Termasuk juga yang paling ngerti mensifati Nabi Muhammad
tentu adalah orang-orang yang paling dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Baik dari kalangan keluarganya, dari kalangan para sahabat-sahabatnya, termasuk juga dari kalangan para pecinta-pecintanya. Ulama sepanjang zaman itu mengerti bagaimana mensifati Nabi Muhammad. Kalau kita ini ngikut aja, cara nyifatin Nabi kita ikut aja sama cara nyifatin Nabinya para ulama-ulama kita. Habib Ali Habsyi di doa tadi itu yang dibaca, ada mensifati Nabi Muhammad dengan begini nih. Qasimi imdadika fi ibadik wasaki kusi irsyadika li ahli widadik. Katanya Habib Ali Habsyi, qasim imdadik fi ibadik. Nabi Muhammad itu adalah seseorang yang engkau jadikan sebagai pembagi hadiah-hadiahmu ya Allah kepada hamba-hambamu. Nih, hadiahnya dari Allah, yang bagi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya nih sekarang nih. Ada kopi di depan saya. Ada kue di depan saya. Kira-kira yang bakalan saya bagi siapa? Yang paling mungkin? Yang paling dekat. Betul nggak? Maka teman-teman saya sekalian, kalau Nabi Muhammad sebagai yang bagi pemberian-pemberiannya Allah, yang paling banyak dapat pemberian-pemberiannya Allah adalah yang dekat sama Nabi besar Muhammad. Dan itu teori yang tak akan pernah terbantahkan. Orang sepanjang zaman, apapun aja nih, orang makhluknya Allah bahkan sepanjang zaman, yang dikasih Allah paling banyak hadiah-hadiahnya yang paling dekat sama Nabi Muhammad. Enggak usah lihat umatnya, bahkan para nabi. Yang paling dicinta Allah dari para nabi, yang punya sambungan paling dekat sama Nabi Muhammad. Siapa tuh? Yang nomor satu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang pertama kali tinggal di Mekah, yang dari Nabi Ibrahim kemudian punya anak Ismail. Itulah kemudian yang meneruskan nasab sampai nyambung kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Allah jadikan Nabi paling mulia selain Nabi Muhammad adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi mana lagi yang punya hubungan paling erat sama Nabi Muhammad? Nabi namanya Nabi Isa alaihissalam. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Allah ketika bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini aku utuskan, kata Allah, selain untuk begini, untuk menyampaikan ini juga untuk menjadi pemberi kabar gembira. Bahwa sesudah aku utuskan manusia paling indah, manusia paling baik, Nabi pemungkas para nabi, namanya Ahmad. Namanya Muhammad. Baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Malaikat dah enggak terima manusia lagi nih sekarang. Malaikat. Siapa malaikat yang paling mulia? Malaikat Jibril. Kenapa? Ya emang udah dari sononya Ustaz. Enggak. Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang menurunkan wahyu, menjadi perantara wahyu antara Allah sama Nabi Muhammad. Teman-teman saya sekalian, kabarnya wallahu a'lam, saya pernah baca satu keterangan
bahwa Nabi malaikat Jibril itu di zaman sebelum Nabi Muhammad tidak menjadi perantara wahyu. Bahkan menjadi malaikat yang suka menurunkan azab kepada kaum sebelum Nabi Muhammad. Itu sebabnya kenapa umat sebelum Nabi Muhammad itu pada benci sama malaikat Jibril. Benar teman-teman saya sekalian. Sampai Allah tuliskan dalam Al-Quran, "Man kana aduwan li Jibrila." Gitu kan? Siapa yang memusuhi malaikat Jibril, malaikat Jibril itu dibenci sama umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena bagian nurunin azab. Malaikat yang disukai sama mereka malaikat Mikail sebagai malaikat yang menurunkan rezeki. Makanya banyak orang barat namanya Mikail. Michael. Gak ada yang namanya Jibril. Karena mereka emang gak suka sama malaikat Jibril. Tapi di sisi Allah malaikat Jibril adalah malaikat yang terbaik. Kenapa? Likurbihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena deketnya malaikat Jibril sama Nabi Muhammad. Kebayang gak sih? Kalau di kalangan malaikat aja kedekatan sama Nabi Muhammad jadi ukuran tercintanya malaikat di sisi Allah. Fama baluna. Bagaimana pula dengan kita? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad itu qasimi imdadik fi ibadik. Bagian ngasihin pemberian Allah kepada hamba-hambanya. Dan dari mana-mana juga selalu aja yang dibagi itu yang terdekat teman-teman. Yang dibagi adalah yang terdekat. Jadi yang paling dekat bakalan dibagi duluan. Kamu pengen deket, pengen banyak dapat apapun aja dari Allah SWT, caranya gampang. Yang deket sama Nabi Muhammad. Maka nih bulan Maulid udah lewat nih, Rabiul Awal lewat, Rabiul Tsani sekarang kayaknya udah lewat juga, itu kan. Jadi pertanyaan kita nih, Rabiul Awal, Rabiul Tsani udah bikin apa dalam diri kita? Dalam urusan mendekatkan kita kepada Nabi besar Muhammad. Rabiul Awal, Rabiul Tsani telah berlalu pada tahun ini. Ada berapa banyak anak tangga yang kamu naiki untuk mendekatkanmu kepada Nabi Muhammad? Teman-teman, silahkan tanya masing-masing di hatimu. Saya udah nambah berapa ya dekatnya sama Nabi Muhammad? Ataukah cuma sekedar nambah lembaran yang dibagikan di saat Maulid? Nambah tiap hari dapat bingkisan dari Maulid? Nambah tiap hari ada jadwal-jadwal yang kita hadiri untuk menghadiri majelis Maulid? Itu aja kah? Kedekatanmu sama Nabi Muhammad gimana? Ustazah ngukur kedekatan gimana sih? Dekat itu urusan hati teman-teman, bukan jarak. Betul nggak? Dekat itu urusan hati, bukan jarak, bukan waktu. Dekat itu urusan rasa. Maka kalau kamu mau ngukur dekatmu sama Nabi Muhammad, tanyakan hatimu, seberapa porsi Nabi Muhammad dalam hatimu. Berapa banyak kamu ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berapa banyak kamu kangen sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berapa sering malam-malammu gak bisa tidur karena kamu kebayang-bayang Nabi Muhammad? Berapa waktu yang kamu kasih buat sholawatan, buat ngingat, buat belajar, buat cari tahu tentang Nabi Muhammad? Berapa?
Berapa banyak hal yang kamu jadikan di atas muka bumi ini pemicunya, pendorong kamu melakukannya adalah Nabi Muhammad. Sebab orang ama yang dicinta begitu. Istri nih ya, kalau misalnya suaminya pernah bilang, kamu jangan pakai baju yang itu dah. Soalnya saya nggak suka lihat. Itu baju bisa langsung dibakar. Kalau dia cinta sama lakinya. Kalau dia nggak cinta sama lakinya, pas lagi kesel-kesel sengajain dipakai. Terus dia lewat depan suaminya. Biru loh ini. Biru loh ini. Ada sya'nul muhib. Itu keadaan seorang pecinta. Orang tuh kalau cinta, dia pakai baju aja mikir, Nabi Muhammad ridho nggak ya kalau saya pakai baju kayak begini. Kalau mau ngerjain berbagai macam hal, dia jadi mikir, Nabi Muhammad suka nggak kalau saya ngerjain kayak begini. Itu orang kalau cinta begitu teman-teman saudaraku sekalian. Semakin cinta kamu sama Nabi Muhammad, semakin dekat kamu dengan Nabi Muhammad, bersiap-siaplah sebab Nabi Muhammad qasimi imdadika fi ibadik, yang bagian bagi-bagiin pemberian Allah kepada hamba-hambanya Allah. Dari mulai ampunan, Allah bakal bagi kalau kamu adalah pecinta Nabi Muhammad. Gak usah pakai minta bahkan. Gak usah pakai minta bahkan. Tiap kali kamu lagi ingat sama Nabi Muhammad, Allah turunkan hujan menghapuskan seluruh dosa-dosa kamu. Kamu kangen sama Nabi Muhammad, air matamu berlinangan karena ingat sama Nabi Muhammad. Dosa kamu yang tahunan kapan gugur. Ingat lagi sama Nabi Muhammad, dosa kamu yang tahunan kapan gugur. Dosa kamu. Bahkan kalau lebih banyak lagi, teman-teman sekalian, kamu terus cinta sama Nabi Muhammad, dosamu tuh udah berguguran. Apa yang akan terjadi? Allah sampai kemudian masih turunin ampunan lagi, masih turunin ampunan lagi. Orang tua kamu bisa diampuni Allah dosa-dosanya karenamu. Karena sesuatu kalau luber itu nggak mungkin akan tetap di tempatnya, pasti ngalir. Kalau ngalir, sekali lagi ngalirnya kepada yang terdekat. Itu orang tuamu, anak-anakmu, suamimu, saudara-saudaramu, orang-orang yang kamu sayangi. Bisa diampuni Allah karena kamu dekat sama Nabi Muhammad. Masya Allah. Makanya ada qasidah tuh. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jah indallah Innal musiina qad ja'u Hidhambi yastaghfiruna Ya Sayyidi Ya Rasulullah, wahai Tuhan kami, wahai Tuanku, wahai kekasih Allah. Ya man lahul jah indallah, seseorang yang memiliki derajat paling tinggi di sisi Allah. Innal musiin, ini kami para pendosa. Jauh datang padamu lidzambi, bawa dosa-dosa. Tapi kami yakin kalau datangnya kepadamu yastaghfirunallah, kami mohon ampun, Allah akan ampuni dosa-dosa kami. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, bagaimana Nabi Muhammad SAW yang paling dekat sama Allah dan pembagi-bagi karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan.
Habis itu Habib Ali ngasih lagi satu sifat tentang Nabi Muhammad. Wasaki kuusi irsyadika li ahli widadik. Saudara sekalian, Nabi Muhammad katanya Habibana Ali Habsyi, saki kuusi irsyadik li ahli widadik. Apa artinya? Bagian yang nuang-nuangin petunjuk Allah kepada hamba-hambanya Allah, kepada para pecinta-pecintanya, li ahli widadik, kepada orang-orang yang mencintai Allah. Nah, ini yang bagian ngirimin nih, nuang-nuangin nih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dituangin apa? Kuusil irsyad. Apa tuh kuusil irsyad? Jalan petunjuknya Allah. Jadi kalau kamu pengen, ya Allah, pengen jadi kayak wali ya. Gimana? Ibadahnya nikmat, jauh dari dosa, jauh dari maksiat, hati terjaga, gak kenal ngomongin orang, gak ngerti nyakitin orang. Ya Allah, pengen punya kayak begitu. Pengen bisa jadi kayak kekasih-kasih Allah, gak ngerti suudzon sama orang lain, hatinya isinya ketulusan, selalu berbuat baik sama orang lain. Ya Allah, pengen, ya Allah. Itu mereka dikasih apaan sih kok bisa jadi baik-baik kayak begitu? Dikasih namanya kuusil irsyad. Dikasih namanya jalan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman, jangan kamu kira orang kalau berusaha ibadah terus lama-lama jadi baik. Enggak gitu ceritanya. Jalannya tuh enggak gitu. Justru sebaliknya. Yang udah minum gelas namanya petunjuk Allah. Jadi ini ibaratnya nih kayak kopi nih ya. Nih di tangan saya nih. Ini nih isinya al-irsyad. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nih yang udah minum. Kali-kali dengan saya begitu kopinya berubah jadi irsyad. Saya wakilin semuanya. Teman-teman sekalian saya muliakan, yang udah minum tuh, seukuran mereka minum dari kuusil irsyad tersebut, mereka akan ada di dalam jalan petunjuknya Allah. Matanya benar, telinganya benar, lisannya benar, tangan kakinya benar, perut farjinya benar, hatinya benar. Seukuran sama itu. Seukuran sama kuusil irsyad. Nah, Habib Ali bilang, yang nuang-nuangin tuh Nabi Muhammad. Yang nuangin kuusil irsyad bagindamu Nabi besar Muhammad. Karenanya enggak salah, yang paling baik dari umat nih semuanya, yang paling dekat sama Nabi Muhammad. Sepanjang zaman tidak pernah terbantahkan. Siapa orang-orang yang hatinya paling baik? Yang paling dekat sama Nabi Muhammad. Siapa orang-orang yang ibadahnya paling tulus? Yang paling dekat sama Nabi Muhammad. Siapa orang-orang yang paling jauh dari jalan kemaksiatan? Yang paling dekat sama Nabi Muhammad. Kamu pengen punya hati baik, kamu pengen punya anggota tubuh terjaga, deketi Nabi Muhammad. Kamu ngerasa nggak jadi orang baik tuh susah? Ngerasa nggak? Ya ampun, udah niat-niat nih, mau jadi istri soleha, istri soleha, istri soleha. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu jalan surga bagimu jika kamu baik padanya, jalan neraka bagimu jika kamu nggak baik baginya. Ya, nawaitu. Begitu ketemu suami, kalimat pertama masih baik-baik, kalimat kedua masih baik-baik, kalimat ketiga suami ngomong maaf ya,
Kayaknya transferan bulan ini agak lambat. Langsung tuh kepala dung dung dung. Ya Allah. Begitu. Untuk tetap bisa jaga lisan. Jangan ngomong gak enak, jangan ngomong gak enak, jangan ngomong gak enak. Gak apa-apa kan, kamu memang begitu dasar. Ya Allah, ya Allah. Ini kita perlu nih, kuusil irsyad. Kita perlu gelas yang berisi petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita minum, untuk diminumkan kepada kita dengan cara dekat sama Nabi. Saya mau cerita. Seorang laki-laki namanya Abu Dujana. Teman-teman sekalian yang saya muliakan. Abu Dujana ini sahabat Nabi Muhammad SAW. Diaduin sama para sahabat Rasul. Abu Dujana dan Rasul. Kenapa kata Nabi? Tiap kali habis selesai sholat subuh berdiri duluan. Asal engkau salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dia langsung diri gitu Rasul, terus dia pergi gitu meninggalkan kita semuanya. Padahal engkau masih mau zikir, padahal engkau masih mau doa gitu. Enggak pernah nungguin sampai doamu selesai, sampai zikirmu selesai. Sahabat kenapa ngaduin Abu Dujana? Bukan karena mau jelek-jelekin Abu Dujana, enggak, kesian. Orang gak dapat doanya Nabi, orang gak dapat zikir barengan sama Nabi, kesian gitu. Tapi mereka kayaknya yang kalau kita yang negur nih takutnya jadi tersinggung atau apa, atau gak mau ngasih tahu sebab sebenarnya. Tapi kalau Nabi Muhammad kan gak pernah salah. Nabi gak pernah salah. Jadi akhirnya mereka ngadu sama Nabi Muhammad. Lebih kata Nabi Muhammad. Nabi itu segitunya tahu sahabatnya gak bohong. Tapi Nabi Muhammad selalu tabayyun namanya. Apa tuh tabayyun? Klarifikasi, nyari bukti, nyari kejelasan. Jadi tungguin sama Nabi sampai subuh berikutnya. Begitu Nabi Muhammad habis selesai salam, Nabi Muhammad langsung noleh ke belakang. Beneran dong, Abu Dujana asal salam langsung berdiri. Pergi meninggalkan masjid. Itu kan karena semuanya lagi pada duduk, ada satu orang berdiri kan paling kelihatan. Ini kayak begini aja nih. Asal ada orang ngobrol, asal ada orang tidur. Langsung kelihatan teman-teman. Karena kan yang lain gak begitu gitu. Jadi Abu Dujana langsung kelihatan. Tapi Nabi gak langsung negur saat itu. Bijaksana ya, manusia paling bijaksana. Tungguin sampai duhur. Pas duhur Abu Dujana duduk rapi, cakep sampai selesai. Waktunya Abu Dujana mau jalan pulang dipanggil Nabi Muhammad alaihissalam. Sahabat-sahabat bubar, Abu Dujana situ. Ada juga yang pada baca Quran apa segala macam. Itu sahabat juga nggak kepo. Nabi Muhammad mau negur Abu Dujana, yuk kita ikutan ke depan yuk. Pengen tahu apa anda sebabnya fudul. Fudul kata orang Arab ya. Enggak gitu. Mereka udah alhamdulillah. Yang penting project terlaksana gitu. Abu Dujana datang ke depan panggil Nabi. Nabi Muhammad tanya, ya Abu Dujana, lebih ya Rasulullah. Ini cara ngomongin Nabi Muhammad. Aduh cakep bener ya. Nabi itu enggak yang Abu Dujana kamu tuh jangan gitu. Kalau sholat subuh kok langsung bangun begitu tuh kenapa tuh? Gak boleh gitu Abu Dujana. Kamu kayaknya mikirin dunia ya, gak boleh gitu. Gak gitu Nabi cara negurnya. Ya Abu Dujana halla tahtaj ila du'ai. Wahai Abu Dujana, apakah kamu tuh gak perlu sama doa saya? Wa man la yahtaj ila du'aika ya Rasulullah. Duh Rasul, siapa sih orangnya yang gak perlu dengan doamu? Perlu banget dong Rasul, perlu banget. Tapi kok saya liatin tadi subuh, begitu habis selesai salam sholat, kamu langsung diri Abu Dujana.
Lebek ya Rasulullah. Udah mau nangis tuh Abu Dujana. Boleh saya tahu sebabnya wahai Abu Dujana? Abu Dujana udah tambah, matanya udah gak tahan. Adirni ya Rasulullah, maafkan saya wahai Rasul. Ahlan Ustadzah Lulu Al-Habsyi. Boleh siapkan tempat, duduk di sini aja. Nah, duduk di kursi. Ya, duduk di kursi. Boleh yang lain bangun. Kita doakan Ustadzah Lulu Habsyi mudah-mudahan sehat afiat panjang umur. Ini jimat kita nih teman-teman. Ustadzah Lulu suka saya bilangin, Ustadzah mudah-mudahan Ustadzah panjang umur. Kata Ustadzah Lulu, saya udah panjang umurnya. Udah di atas 90 ya Ustadzah ya? 92. Insyaallah. Insyaallah. Jimat kita semuanya ya Bu ya. Kita doakan mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur, fitaatillah insyaallah. Biar terus bisa ngeberkahi kita sekalian insyaallah. Kembali kepada Abu Dujana. I'dzirna ya Rasulullah, kata Abu Dujana. Maafin saya wahai Rasul. Itu kata-kata i'dzirni itu kayak yang enggak cerita boleh enggak Rasul gitu. Kayak terlalu emosional gitu buat diceritain. Kata Nabi, kasih tahu saya Abu Dujana. Mungkin ada suatu hal yang bisa saya berikan padamu atau saya lakukan padamu gitu. Ini nih Rasul. Sebelah rumah saya tuh Yahudi Rasulullah. Kami nih bersebelahan dengan orang Yahudi. Sekarang ini Rasulullah, Yahudinya itu lagi panen kurma. Jadi kurmanya tuh lagi matang-matang gitu. Rasul, saya tuh punya anak kecil-kecil. Kami ini maafkan kami Rasul, kadang-kadang tuh gak bisa ngasih makan malam. Sehingga anak-anak kami itu tidur dalam keadaan lapar. Kalau bangun tidur, mereka itu suka kalau udah mulai terang kelihatan nih, isfar gitu ya, mulai kelihatan. Pada suka ke depan rumah buat mungutin kurma yang jatuh dari punyanya tetangga Yahudi. Kan haram ya Rasul. Tapi gimana dah Rasul? Anak saya kan pada lapar tuh. Saya nggak nyalahin anak-anak Rasul. Saya cuman berusaha untuk pulang ke rumah lebih pagi dari anak-anak saya. Sehingga saya bisa mengutin kurma-kurma tersebut yang jatuh, saya berikan dulu kepada tetangga sebelum anak saya sempat bangun dan memakannya. Saya pernah satu hari Rasulullah menunggu sampai doa dan zikirmu selesai dibaca. Waktu saya pulang, anak saya udah masukin kurmanya ke mulutnya ya Rasulullah. Saya kemudian berlari mendekatinya. Saya bilang sama anak saya, kah, keluarin nak, keluarin. Dia bilang, ya abada ini jae, ayah saya lapar ya, Saya bilang sama anak saya, keluarin nak. Dia gak mau juga, saya ambil kurma tersebut dari mulutnya. Saya bersihkan, kemudian saya serahkan bersama kurma-kurma yang lain ke rumah tetangga. Saya bilang sama anak saya, nak, ayah tidak peduli apa yang kamu lakukan di atas muka bumi ini, akan tetapi tolong jangan pernah permalukan ayah di hari akhirat nanti. Untuk kamu bilang di hadapan Allah, ya Allah, saya makan kurmanya Yahudi tetangga. Dan dia tidak halal kepadanya. Karena ayah saya tidak sanggup memberikan kepada saya harta yang halal. Maafkan saya Rasulullah. Setiap habis selesai sholat subuh, saya harus segera bangun
untuk memunguti kurma tetangga saya Rasulullah sebelum anak saya makan barang yang haram. Orang kalau dekat sama Nabi Muhammad segitunya jagain perkara haram. Kalau kamu masih berani-berani sama yang haram, kamu kurang dekat sama Nabi Muhammad. Kalau kamu masih berani-berani sama yang haram, WhatsAppan sama lelaki yang bukan mahrammu. Kalau kamu masih berani-berani sama yang haram, berani ngambil yang bukan hakmu, berani menguasai yang tidak semestinya kamu kuasai. Kalau kamu masih berani-berani sama yang haram, teman-teman saudaraku sekalian, ada yang harus kamu lakukan segera sebelum datang ajal menjemputmu. Deketi saki kuusil irsyad di ahli widadik. Deketi yang nuang kuusil irsyad kepada hamba-hamba Allah. Nabi nunduk aja, air matanya turun satu-satu. Gak tega dengar cerita umatnya, dengar cerita sahabatnya. Maka emang paling enak kalau kita lagi ada kesusahan hati tuh ngadunya sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh kita sedih ikutan sedih.